Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan kisah seram, dan mari langsung saja kita mulai ceritanya. Kejadian ini Alex alami pada bulan Januari tahun 1985 bersama dengan dua sahabatnya, Iqbal dan Gagah. Mereka bertiga merupakan teman kuliah di salah satu universitas di Semarang. Saat itu, tanggal 5 Januari tahun 1985, sesuai dengan rencana, mereka mendaki Gunung Slamet, yang mana Gunung Slamet ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Mereka berencana tektok saat naik gunung itu, karena saat itu sulit sekali untuk mencari informasi mengenai gunung selain dari pengalaman teman dan dari peta nasional. Bahkan, pada masa pemerintahan Orde Baru, sulit mendapatkan izin ketika bepergian kemanapun, termasuk izin untuk mendaki gunung. Maka dari itu, bagi orang-orang yang ingin atau hobi mendaki gunung, harus tergabung dalam sebuah klub pecinta alam. Namun Alex, Iqbal, dan Gagah memilih untuk tidak masuk dan bergabung dengan klub atau organisasi manapun, dan memilih untuk menjadi pendaki liar. Bagi pendaki liar, tentu saja mereka tidak bisa menginap di tempat-tempat yang sudah disediakan pemerintah setempat. Mereka hanya dapat menginap di tempat tinggal penduduk warga setempat. Namun meskipun begitu, mereka harus tetap melapor kepada Pak Lurah. Pada tahun itu, rute untuk mendaki Gunung Slamet hanya melalui jalur Bambangan saja. Sebelum sampai di Bambangan, mereka memutuskan untuk makan dulu di Desa Serang, dan cuaca saat itu hujan gerimis. Tetapi itu tidak menyurutkan tekad mereka untuk tetap mendaki, meskipun kemungkinan akan turun hujan lebat. Setelah lebih dari 3 jam berjalan, mereka berangkat pukul 8 malam. Dari Serang, mereka harus berjalan kaki menuju Bambangan, karena saat itu belum ada kendaraan, dan jalan pun belum beraspal seperti sekarang. Hanya ada jalan tanah yang dikeraskan dengan batu. Saat berjalan menuju Bambangan, Alex dan Iqbal menyadari kalau kondisi Gagah sedang tidak fit. Terlihat dari cara berjalannya yang pelan dan tertinggal oleh kedua temannya. Iqbal pun akhirnya mengimbangi langkah Gagah dan menemaninya, sedangkan Alex berjalan lebih dulu. Setelah lebih dari 3 jam berjalan, mereka masih belum menemukan pos pertama. Karena minimnya data dan informasi tentang Gunung Slamet, mereka hanya tahu pos pertamanya adalah Samarantu. Cuaca yang tadinya gerimis tiba-tiba berhenti. Sebelum sampai di Samarantu, ada semacam terowongan yang jika dilewati tidak bisa sambil berdiri. Mereka harus berjalan sambil membungkukkan badannya. Di terowongan itu mereka tidak bisa berjalan beriringan. Alex yang berjalan lebih dulu, begitu keluar dari terowongan itu, ia melihat ada 2 bangunan baru, berwarna putih dan atapnya seng. Bangunan itu tanpa pintu dan jendela. Ia mengira itu adalah pos Samarantu. Ia pun berteriak memberitahu teman-temannya yang masih berada di dalam terowongan, kalau mereka sudah sampai di pos dan memberitahu ada bangunan itu. Alex kemudian mencoba mendekati bangunan itu. Saat Alex mengarahkan senter ke bangunan itu, tiba-tiba bangunan itu hilang. Alex kaget dan ia terdiam beberapa saat, hingga teman-temannya menyadarkan Alex dan bertanya di mana bangunan yang dimaksud Alex. Alex pun menggeleng kepala. Ia bingung sendiri, padahal ia yakin sekali melihat 2 bangunan putih itu. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat sebentar di sana. Saat beristirahat, mereka melihat rombongan pendaki lain melewati mereka. Rombongan itu kurang lebih terdiri dari 7 orang. Mereka sempat bertemu dengan rombongan itu saat melapor di rumah Pak Lurah. Iqbal mencoba bertanya kepada rombongan itu, apakah mungkin pos Samarantu masih jauh? Salah satu dari rombongan itu menjawab, kalau saat ini mereka sudah masuk di kawasan Samarantu, dan posnya beberapa langkah lagi berada di depan. Lalu rombongan itu pun melanjutkan perjalanan untuk beristirahat di pos Samarantu, sedangkan Iqbal dan 2 temannya masih beristirahat. Saat jam 2 malam, mereka melanjutkan perjalanan dan menyusul rombongan tadi, yang terlihat kini beristirahat di pos Samarantu.
Ternyata salah seorang dari rombongan itu ada yang mengalami kram perut, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Iqbal dan teman-temannya sempat menyapa, lalu kemudian melanjutkan lagi perjalanan, hingga akhirnya mereka sampai di Pelawangan sekitar jam 6 pagi. Pelawangan merupakan batas vegetasi Gunung Selamat. Mereka lalu sholat subuh dulu, sebelum kemudian melanjutkan perjalanan. Saat menuju puncak, di sana ada batu-batu besar dan ditandai dengan lingkaran cat putih di setiap batunya. Sehingga jika ada pendaki naik, mereka akan berpedoman pada batu bercat putih itu. Dan dengan bantuan cat itulah mereka bertiga bisa sampai di puncak jam 7 pagi. Kondisi di puncak ternyata di luar ekspektasi. Hawanya sangat dingin. Saking dinginnya membuat mereka bertiga harus terus menggerakkan kaki. Sebab jika mereka diam, hawa dingin itu bisa merambat dari bawah kaki dan kaki akan terasa kram. Setelah mereka selesai makan dan mengeksplorasi puncak, mereka tergesa-gesa untuk turun. Karena sebelum pendakian, Iqbal sempat mendengar dari Pak Lurah setempat bahwa ada pendaki yang meninggal di puncak Selamat karena hipotermia. Mereka tentu tidak ingin bernasib sama seperti pendaki yang meninggal itu. Saat mereka hendak turun, kabut tebal pun datang. Kabut itu sangat tebal, membuat mereka dilema antara menunggu kabut hilang atau memaksakan turun dengan kabut setebal itu. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama di puncak untuk menunggu kabutnya hilang, karena bahan bakar padat parafin yang mereka bawa untuk menghangatkan badan sudah habis. Mau tidak mau mereka harus turun. Dalam perjalanan turun itu, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, karena sulitnya berorientasi di tengah tebalnya kabut Gunung Selamat. Iqbal merasa mereka terlalu ke arah kiri dari batas vegetasi, sedangkan Alex merasa terlalu berjalan ke arah kanan. Akhirnya, Alex yang ditunjuk sebagai leader mengambil keputusan. Ia menyuruh Iqbal berjalan ke arah kanan untuk menyusuri batas vegetasi, sedangkan Gagah ke arah kiri untuk menemukan Pelawangan. Setelah 15 menit berpencar, mereka kembali menemui Alex. Keduanya sama-sama melaporkan kalau mereka hanya menemukan jurang. Saat turun untuk sampai di batas vegetasi, Iqbal sempat terpeleset. Penglihatan Iqbal memang terbatas saat itu. Ia memakai kacamata minus yang tebal. Akibatnya, telapak tangannya terluka seperti disayat. Namun tidak ada darah yang keluar, saking dinginnya hawa di puncak. Melihat luka Iqbal itu, mereka semakin tergesa-gesa untuk turun. Situasi saat itu mendesak, dan satu-satunya jalan adalah menerobos hutan. Padahal mereka tidak membawa peralatan yang cukup memadai, seperti pisau dan tali. Karena memang niat mereka naik gunung saat itu hanya tektok. Makanan yang tersisa pun hanya ada bekal yang Alex punya, ditambah milik Iqbal sebagian. Karena makanan milik Gagah sudah habis, mengingat Gagah tidak sedang dalam keadaan fit saat itu. Hingga akhirnya, makanan milik Iqbal sebagian diberikan kepada Gagah. Bagi Alex dan Iqbal, tidak masalah jika harus menerobos hutan tanpa makanan. Karena sejak awal mendaki gunung, mereka selalu berusaha beradaptasi. Jadi, mereka akan makan apa yang ada di hutan. Misalnya dedaunan dan lain sebagainya. Namun berbeda bagi Gagah. Setiap ia diajari survival oleh teman-temannya, tubuhnya selalu menolak. Jika ia memakan sesuatu yang asing di hutan, ia akan muntah. Akhirnya semua sisa makanan yang ada punya Alex dan Iqbal diberikan kepada Gagah. Sampai saat itu, mereka tidak bertemu lagi dengan pendaki lain yang mereka temui di Pos Samarantu. Mereka ingat, rombongan itu sempat berpesan, kalau salah satu temannya sehat, mereka akan melanjutkan naik. Namun jika tidak, maka mereka akan turun. Bisa diambil kesimpulan kalau rombongan itu memutuskan untuk turun. Dengan begitu, tidak ada pendaki lain di gunung itu selain mereka bertiga. Ketika mereka mulai menyusuri hutan belantara itu, mereka sampai pada ketinggian di atas 3.000 meter dari permukaan laut. Alex yang berjalan paling depan terperosok ke dalam lubang, seperti sumur yang tertutup rerumputan. Iqbal yang berada di belakang Alex pun berteriak memanggil Alex.
Ia pun melompat masuk ke lubang itu untuk menyelamatkan Alex. Namun sayangnya, kepala Iqbal terbentur dengan kepala belakang Alex yang sedang dalam posisi duduk, sehingga kacamata yang Iqbal pakai pun pecah, dan sebagian pecahannya masuk ke kelopak mata Iqbal. Darah pun keluar dari kelopak mata Iqbal. Alex mau tidak mau harus mencabut pecahan kaca itu. Alex tidak menyangka Iqbal akan gegabah dan tanpa pikir panjang masuk ke dalam lubang itu juga. Alex kemudian mencari tanaman di sekitarnya yang bisa ia kunyah. Lalu tanaman yang ia kunyah itu diletakkan di kelopak mata Iqbal yang terluka. Sedangkan Gagah yang berada di atas mencari akar-akar yang kuat agar bisa ditarik. Setelah mereka berdua berhasil naik, mereka akhirnya memutuskan untuk membuat bivak darurat untuk beristirahat dan bermalam di sana. Keesokannya, mereka mencoba meneruskan perjalanan, meskipun kondisi mereka saat itu sudah kelelahan. Namun mereka tak kunjung menemukan jalan keluar. Mereka merasa terus berputar-putar di tempat yang sama. Hingga sampai di hari ketiga mereka tersesat, mereka memutuskan untuk beristirahat kembali dan mereka membuat bivak lagi. Saat sedang beristirahat malam hari, Alex keluar dari bivak untuk buang air kecil di tempat yang ia bisa melihat lampu-lampu kota yang sangat jauh di bawah. Selain itu, ia juga bisa melihat kontur gunungnya, punggungan bukit, lembahnya, dan juga sungainya. Sehingga Alex mendapatkan ide. Ia memutuskan besok mereka harus turun dengan cara menyusuri aliran sungai. Namun ia tidak tahu kalau itu adalah keputusan yang salah. Lalu ia pun kembali ke dalam bivak dan mengusulkan rencananya kepada teman-temannya. Kedua temannya pun setuju. Besoknya, di hari keempat, mereka mulai melanjutkan perjalanan sesuai rencana semalam. Setelah Iqbal mengalami kecelakaan di kelopak matanya, pada saat tertentu, mereka selalu diikuti oleh seekor anjing hutan yang besar. Dan anjing itu selalu menjaga jarak. Entah itu karena bau darah atau karena jalan Iqbal yang pelan. Karena memang pada dasarnya anjing dan serigala selalu mengincar mangsa yang dianggapnya lemah. Berkali-kali mereka sempat terjatuh dan terpeleset. Bahkan terkadang ada situasi yang mengharuskan mereka untuk melompat. Belum lagi, Iqbal harus berjalan pelan dan hati-hati karena cedera di kelopak matanya. Mereka pun sampai di sebuah sungai. Dari tempat itu, terlihat bebatuannya berwarna hijau, yang artinya ada lumut di situ. Alex memberi aba-aba kepada teman-temannya untuk berhenti dulu karena jalannya licin. Namun Iqbal malah berjalan terus ke dekat Alex. Ia berkata kalau ia penasaran, selicin apa jalannya. Dan setelah itu, ia pun terpeleset. Masih teringat dalam ingatan Alex. Saat Iqbal jatuh, tubuh Iqbal seperti meliuk-liuk ke bawah sungai, hingga terjatuh di tepi jurang yang tinggi. Alex dan Gagah yang kaget dengan jatuhnya Iqbal, cemas dan panik sambil memanggil-manggil nama Iqbal. Namun Iqbal tidak menyahut. Dengan susah payah, Alex dan Gagah menuruni sungai yang licin itu dengan cara berpegangan pada pohon-pohon. Ketika mereka berdua sampai di bawah, Iqbal sudah tidak bergerak. Iqbal ternyata pingsan. Alex mencoba membangunkan Iqbal dan mengusapkan air ke wajah Iqbal. Setelah itu, Iqbal akhirnya merintih. Lalu Alex bertanya kondisi Iqbal dan bagian mana yang terasa sakit. Iqbal menjawab kalau semua badannya tidak bisa digerakkan. Untuk menggerakkan jari pun sulit. Sehingga dari situ Alex menyimpulkan kalau Iqbal patah tulang di bagian punggung dan meyakini kalau Iqbal tidak akan bisa bertahan. Mereka akhirnya memapah Iqbal ke pinggir sungai dan membuat bivak. Kemudian setelah itu Alex dan Gagah berdiskusi. Siapa yang harus turun untuk mencari bantuan dan siapa yang akan menjaga Iqbal. Terjadi perdebatan di antara Alex dan Gagah. Menurut Gagah, apapun yang terjadi mereka harus tetap bersama-sama. Namun menurut Alex, mereka juga tidak bisa hanya berdiam diri saja menunggu sampai ada bantuan jika mereka sendiri tidak berusaha mencari bantuan itu. Kemudian Alex mengusulkan kalau ia akan terus menerobos hutan untuk mencari bantuan.
dan ia menyuruh Gagah untuk tetap bersama Iqbal. Dan Gagah harus mau makan apa saja yang ada di sana, karena bekal makanan mereka sudah habis. Sejak 2 hari mereka tersesat, Gagah sama sekali tidak makan. Tapi Gagah menolak. Menurut Gagah, menunggu di sana merupakan pekerjaan yang berat, karena selain harus merawat Iqbal, ia juga harus menjaganya dari binatang. Dan Gagah merasa tidak mampu melakukan itu. Ia mengatakan pada Alex kalau ia yang akan turun mencari bantuan. Namun jika ada jurang yang tidak bisa ia turuni dan ia merasa tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan, maka ia akan naik ke atas lagi menemui Alex dan Iqbal. Gagah meminta Alex harus bersiap menghadapi kematian mereka bersama-sama. Sebenarnya Alex masih ingin membantah, tidak setuju dengan cara pikir Gagah. Namun ia tidak bisa berkompromi lagi, dan akhirnya menyetujui usulan dari Gagah. Sampai akhirnya Gagah pergi mencari bantuan. Malam pun tiba. Alex dan Iqbal masih menunggu di dekat sungai itu, sambil terus mencoba untuk tetap bertahan hidup dengan memakan dedaunan di sana. Keesokannya, mereka melihat anjing yang selalu mengikuti mereka berada di seberang sungai sambil melihat ke arah mereka. Seolah ia sedang mengintai apakah mereka sudah bisa menjadi mangsanya atau tidak. Alex pun mengusir anjing itu dengan melemparinya batu. Alex pikir kalau hanya seekor anjing ia masih bisa melawan. Apalagi di sana banyak kayu-kayu yang bisa dipakai untuk mengusir anjing. Namun hari berikutnya, sore menjelang malam, saat Alex dan Iqbal sedang mengobrol sambil berhadapan, Alex mendengar di belakangnya ada suara semak-semak yang diinjak. Dan pada saat itu pula, ia melihat wajah Iqbal berubah ketakutan. Begitu Alex menoleh ke belakang, di sana ada harimau besar, jaraknya sekitar 5 meter dari posisi mereka. Harimau itu harimau Jawa. Padahal saat itu, harimau Jawa sudah dinyatakan punah. Harimau itu terus berdiri melihat Alex dan Iqbal. Kemudian Alex dengan perlahan memapah Iqbal menjauh dari harimau itu. Harimau itu mengaum, membuat Alex merasa dadanya gemetar dan lututnya lemas. Lalu harimau itu pun melewati mereka dan terus masuk ke hutan. Setelah kedatangan harimau itu, mereka berdua tidak bisa tidur. Takut jika nanti harimau itu kembali lagi. Tetapi untungnya hingga menjelang pagi, harimau itu tidak terlihat lagi. Setelah 3 hari terjatuh, Iqbal terlihat membaik. Yang tadinya ia tidak bisa berjalan, hari itu dia bisa berjalan meskipun sambil tertatih. Karena merasa sudah cukup membaik, ia mengajak Alex untuk segera turun, meskipun Gagah belum juga kembali. Sebenarnya Alex merasa ragu. Beberapa hari yang lalu saat Iqbal sedang tertidur, Alex sempat mencoba untuk mengecek tempat-tempat di sekitar sana yang mungkin bisa mereka lalui. Namun beberapa ratus meter di depan mereka, ternyata ada sebuah jurang yang sangat dalam. Nama jurang itu sekarang adalah Curug Pinger. Alex tidak ingin mematahkan semangat Iqbal untuk berusaha keluar dari hutan itu, hingga ia pun menuruti perkataan Iqbal. Namun begitu sampai di atas jurang, semangat Iqbal seketika lenyap. Ia berkata kalau ia tidak akan pernah bisa pulang. Alex berusaha untuk menyemangati Iqbal meskipun ia sendiri tidak yakin. Iqbal mempunyai firasat. Ia merasa ia akan meninggal di hutan itu. Tapi ia yakin Alex akan mampu bertahan dan keluar dari hutan itu. Kemudian Iqbal berkata, jika ia meninggal di tempat itu, Alex harus siap untuk melihat mayat yang kedua saat turun nanti. Alex tidak mengerti maksud mayat yang kedua itu. Iqbal menjelaskan, ia yakin Gagah tidak akan bisa bertahan. Ia teringat 2 bangunan yang Alex lihat saat keluar dari terowongan. Menurut Iqbal, berarti akan ada 2 orang yang meninggal. Alex pun bertanya, kenapa bukan Alex? Kenapa harus Gagah? Iqbal tentu bisa meyakini kalau Alex yang akan mampu bertahan, karena Alex memang yang paling mempunyai bekal pengetahuan yang cukup untuk bisa melewati hutan ini. Setelah itu mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali ke dekat sungai, dan kembali memikirkan cara mereka untuk turun sambil menunggu siapa tahu Gagah kembali. Malam itu, saat akan tertidur, Iqbal sempat mengutarakan rasa penyesalannya.
Selama ini ia belum sempat membahagiakan ibu dan adik-adiknya. Ia selalu menghabiskan uang beasiswanya hanya untuk mendaki gunung. Ia lalu menyuruh Alex untuk menyampaikan permintaan maaf pada ibunya. Ia belum bisa berbakti kepada ibunya selama ini. Mendengar itu, Alex sempat memarahi Iqbal. Ia menyemangati Iqbal untuk tetap bertahan dan berhenti berbicara yang tidak-tidak. Alex pun menyuruh Iqbal tidur dan beristirahat. Malam itu entah kenapa Alex sangat mengantuk. Namun ia sempat melihat Iqbal bangun dan tertatih berjalan ke arah sungai. Iqbal mengatakan kalau ia ingin buang air besar. Setelah itu Alex tertidur sangat pulas. Hingga keesokan harinya, saat ia bangun, sekitar jam 6 pagi, ia melihat di sampingnya tidak ada Iqbal. Kemudian Alex menoleh ke arah sungai. Terlihat tubuh Iqbal terbaring di dekat sungai. Alex lalu menghampiri Iqbal sambil memanggil-manggil namanya. Alex pikir Iqbal jatuh terpeleset. Saat Alex mengecek, ternyata Iqbal sudah meninggal. Tubuh Iqbal kaku, mata dan mulutnya terbuka. Alex menggoyang-goyangkan tubuh Iqbal dan mencoba memberi nafas buatan. Hingga kemudian Alex menyadari kalau Iqbal benar-benar sudah meninggal. Hingga ia berteriak sekencang-kencangnya. Ia menyesali apa yang terjadi. Ia merasa marah. Kenapa harus Iqbal yang meninggal? Kenapa bukan ia saja? Ia merasa Iqbal lebih baik darinya. Iqbal orang yang baik. Ia selalu solid kepada temannya dan ia pun tidak pernah meninggalkan sholatnya. Berbeda dengan dirinya. Berat sekali rasanya harus meninggalkan jenazah sahabatnya itu. Namun jika ia terus berada di sana menunggu Gagah datang dan berakhir dengan mereka semua meninggal, siapa yang akan menceritakan kehebatan sahabatnya itu? Siapa yang akan menyampaikan kepada ibunya bahwa sampai saat ia meninggal, ia masih memikirkan untuk berbakti kepada ibunya? Harus ada di antara mereka yang berhasil pulang dan menceritakan kisah mereka. Dengan semangatnya itu, Alex pun memutuskan untuk pergi meninggalkan jenazah Iqbal. Setelah meninggalkan Iqbal, hal pertama yang harus Alex hadapi adalah bagaimana caranya ia menuruni Curug Minger. Saat sampai di bibir jurang, Alex duduk memandang ketinggian jurang itu. Setelah itu, entah kenapa ingatannya tiba-tiba terpotong. Karena saat ia membuka mata, tiba-tiba ia sudah berada di bawah tanpa mengingat bagaimana cara ia turun. Yang ia ingat, saat sudah berada di bawah, ia berkata sambil melihat ke atas Curug Minger. Akhirnya aku bisa turun. Alex tidak berusaha untuk mengingat-ingat bagaimana ia turun. Ia hanya berpikir untuk terus melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa lama, Alex beristirahat dan tidur di tepi sungai di bawah Curug Minger. Keesokannya Alex bangun agak siang. Untuk terus berjuang bertahan di hutan, tentu saja ia harus makan. Makanan yang paling gampang namun terdengar menjijikan, yaitu makan pacet atau lintah. Setelah meninggalkan Iqbal, tubuh Alex banyak dipenuhi pacet yang menghisap darahnya. Jadi menurutnya, Alex mau tidak mau harus makan hewan itu. Karena itulah cara yang mudah untuk mendapatkan makanan. Setelah itu, ia berjalan menyusuri hutan. Karena jika terus menyusuri sungai, sudah pasti ia akan terpeleset. Sudah tidak terhitung berapa kali ia jatuh terpeleset ke jurang, yang berakibat kedua kakinya membengkak, sehingga sepatu yang ia pakai terasa sempit. Jam 3 sore, sayup-sayup ia mendengar suara Gagah. Namun apa yang diteriakinya terasa tidak masuk akal, karena ini jelas di tengah hutan. Percuma saja, tidak akan ada yang mendengar. Tapi Alex memaklumi, karena banyak faktor yang mempengaruhi psikologis Gagah. Mengingat tubuhnya tidak terisi makanan, udara yang dingin, dan tekanan yang membuatnya harus segera mendapatkan pertolongan, sehingga membuat ia berteriak-teriak seperti itu. Hai, tolong. Saya Gagah, seorang mahasiswa jurusan Indonesia. Saya mendaki Gunung Slamet. Saya mencari bantuan untuk teman-teman saya. Alex kemudian menyauti Gagah. Ia menyuruh Gagah untuk terus berteriak agar Alex bisa menemukan posisi Gagah. Gagah tentu kaget mendengar suara Alex. Ia akan menceritakan tentang Iqbal saat mereka sudah bertemu.
Namun karena situasi dan kondisi medan di sana, saat mereka bertemu, ternyata Gagah berada di atas jurang, sedangkan Alex berada di bawah jurang tersebut. Jurang itu tidak terlalu tinggi, hanya 5-7 meter. Tetapi, kondisi hujan membuat Alex tidak memungkinkan untuk naik menemui Gagah karena jalannya sangat licin. Ia menyuruh Gagah untuk turun agar mereka bisa bersama-sama. Namun ia menolak untuk turun. Gagah malah bertanya pada Alex, kenapa Alex menyusulnya. Alex mengatakan yang sebenarnya kalau Iqbal sudah meninggal. Begitu mendengar Iqbal sudah meninggal, Gagah terduduk lemas. Ia seperti kehilangan semangat dan tidak punya harapan hidup. Cukup lama ia terdiam. Sementara hujan semakin turun deras membuat Alex tidak bisa bertahan di tengah sungai. Ia harus mencari tempat di pinggir sungai. Kemudian Alex berlari ke pinggir sungai yang ada tebingnya. Sedangkan Gagah masih terus duduk di tepi jurang. Beberapa kali Alex mencoba membujuk Gagah untuk turun. Namun Gagah tetap tidak mau. Ia hanya diam. Sekitar jam 7 malam, Alex mendengar Gagah kembali bersuara. Tapi yang diteriakinya saat itu berbeda. Saya Gagah. Teman saya Iqbal meninggal. Saya tidak mau turun. Saya mau mati bersamanya di sini. Alex hanya bisa diam mendengar teriakan Gagah. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga jam 3 pagi, ia menyuruh Gagah untuk berhenti berteriak. Gagah perlu energi untuk turun. Dan sebaiknya tidak dihabiskan dengan hanya berteriak-teriak. Alex sempat mengancam, jika Gagah tidak menghentikan teriakannya, maka Alex akan meninggalkannya. Lalu Gagah terdiam. Alex pikir saat itu Gagah tersinggung dengan perkataannya. Tapi Alex tidak menyesalinya. Yang penting baginya, Gagah bisa menyimpan energinya untuk turun. Dan kira-kira sekitar jam 6 pagi saat Alex terbangun, ia melihat ke arah posisi Gagah berada. Namun ia tidak menemukan Gagah di atas jurang itu. Padahal semalam ia masih mendengar suaranya di sana. Alex bingung. Dengan susah payah ia berusaha naik, meskipun beberapa kali terpeleset karena bekas hujan. Dan akhirnya ia berhasil naik. Namun di sana tidak ada Gagah. Alex sempat berpikir, mungkin Gagah turun menuruni sungai yang berbatu. Merasa marah pada Alex hingga akhirnya ia meninggalkan Alex. Jika memang itu yang terjadi, tidak masalah bagi Alex. Ia akan mencoba menceritakan apa yang terjadi pada Gagah nanti. Tapi mengingat yang ia inginkan meninggal bersama, Alex khawatir Gagah malah kembali ke tempat jenazah Iqbal. Kemudian Alex melihat ke sekeliling hutan. Hutan ini jelas hutan perawan. Jangankan dilewati manusia, dilewati hewan saja akan terlihat jejak tanaman atau rerumputan yang diinjaknya. Dari situ Alex tahu kalau Gagah tidak memasuki hutan. Akhirnya Alex terus menyusuri sungai ke atas, hingga tiba kembali di Curug Binger. Ia rasa Gagah tidak mungkin naik melewati curug ini. Alex pun kembali turun. Ia meyakini kalau Gagah melanjutkan turun ke bawah. Saat malam hari terdengar suara tonggeret. Perlahan suara itu berubah seperti suara burung. Perubahannya begitu halus. Entah kapan suara itu berubah. Yang Alex tahu itu jelas suara burung. Dan perlahan suara burung itu berubah lagi menjadi suara perempuan yang tertawa. Tapi itu bukan tawa biasa. Semacam suara tawa dengan kepiluan. Saat mendengar suara itu, kondisi Alex sudah lemas. Ia tidur terlentang. Ia melihat ada semacam awan, namun awan itu bergerak turun. Lama-lama saat awan itu semakin turun, malah terlihat seperti segumpal kapas besar. Dan ketika semakin turun, terlihat seperti kain dan mulai terbentuk sketsa perempuan berambut panjang. Semuanya terlihat putih, dan kemudian menimpa tubuh Alex. Tiba-tiba penglihatan Alex menjadi gelap. Lalu ia bisa melihat tubuhnya sendiri yang sedang terbaring. Ia lalu digandeng oleh sosok perempuan itu masuk ke hutan. Hutan itu seketika berubah menjadi perkebunan. Ada sebuah desa di sana. Terlihat ada beberapa orang yang berada di luar rumah dan melihat ke arah Alex dan sosok perempuan itu.
Alex melihat perempuan-perempuan di sana memakai kebaya sederhana. Atasannya pakaian kemben, sedangkan laki-lakinya memakai pakaian zaman dulu, seperti pakaian silat. Alex juga melihat di desa ini ada beberapa orang yang tampak seperti pengawal atau petugas keamanan, karena mereka membawa golok dan tombak. Alex terheran. Ia sadar sepenuhnya saat itu malam hari. Alex berasa ini seperti mimpi atau halusinasi. Namun ini benar-benar nyata. Alex kemudian dibawa ke balai desa tersebut. Ada joglo dan gapuranya di depan. Ketika Alex memasuki joglo tersebut, di dalamnya ada beberapa orang penting atau tokoh-tokoh di desa itu. Ada kepala desa di sana. Kepala desanya perempuan. Masyarakat di sana memanggilnya Bu Lurah. Ada penasehatnya juga. Penasehatnya memakai jubah. Jubah seperti kerajaan zaman dulu. Ada kepala pengawal yang membawa golok besar dan tampak raut wajahnya seperti seseorang yang sangat pemarah. Alex kemudian disidang. Mereka mempertanyakan kenapa Alex bisa masuk ke wilayah mereka. Bagaimana mungkin Alex bisa tahu ini wilayah mereka? Baginya, ini hanyalah hutan, dikelilingi pepohonan yang tidak ada bedanya. Ia mau ke kiri atau ke kanan. Semuanya hanya hutan. Ia tidak melihat adanya desa di sana. Kalau ia melihat adanya desa, tentunya ia akan meminta izin, jelas Alex. Karena alasannya masuk akal, Alex kemudian diizinkan pergi. Sebelum Alex pergi, ia diajak makan dulu. Namun, ia melihat beberapa orang di sana makan sambil mengeluarkan banyak air liur. Dari situ ia merasa tidak nyaman. Alex berpikir, jika ini makanan jin, berarti ia tidak bisa memakannya. Dan kalaupun ini mimpi, maka makanan itu pun tidak akan membuatnya kenyang. Ia pun memutuskan untuk tidak ikut makan. Ia kemudian diantar oleh perempuan tadi untuk keluar dari desa itu. Setelah cukup jauh dari desa, ia melihat tubuhnya masih terbaring. Begitu sampai, Alex seperti didorong untuk masuk ke badannya yang terbaring. Saat Alex membuka mata, ia terdiam. Jelas masih teringat apa yang baru saja terjadi padanya. Keesokannya, ia melanjutkan perjalanan dengan motivasi ingin secepatnya meninggalkan tempat itu. Ia terus berjalan. Hari itu, tepat hari ke-13 ia tersesat. Perasaannya ia sudah meninggalkan tempat itu cukup jauh. Lalu sampai pada curug atau jurang yang tingginya hampir sama dengan Curug Minger. Ia melihat ke bawah. Seketika seperti ada yang membisikkannya untuk melompat mengakhiri hidup, karena dengan cara itu permasalahannya akan selesai. Alex mencoba menyadarkan diri dari bisikan itu. Ia harus fokus dan tetap melanjutkan hidup mencari jalan keluar. Namun lagi-lagi ingatannya terpotong. Ia tidak ingat bagaimana caranya ia turun dari curug itu. Ia hanya ingat, sore itu ia sudah berada di bawah curug itu. Alex pun memutuskan untuk tidur di sana. Saat matanya terpejam, Alex mendengar kembali suara tonggeret yang berubah menjadi suara burung. Berubah menjadi suara perempuan, antara tangisan atau tawa. Lalu ada perempuan jatuh yang tepat di atas tubuhnya. Kemudian Alex digandeng oleh sosok perempuan itu, dan masuk kembali ke desa tadi. Kedatangan Alex yang kedua ini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, raut wajah masyarakat di sana terlihat penuh kecurigaan. Tapi sekarang, masyarakat di sana seakan menyambutnya. Terlihat ada janur kuning di depan gapura. Perempuan yang menggandengnya kemudian berkata, "Bu Lurah mau punya mantu." Alex hanya bisa terdiam, dan ia tidak berpikir bahwa dialah yang wanita itu maksud. Pikirnya, ia dipaksa untuk menghadiri acara pernikahan anak Bu Lurah. Begitu sampai di balai desa, Alex disambut langsung oleh Bu Lurah. Ia mengatakan kalau hari ini ia harus menikahkan anaknya. Tidak ada alasan, hari ini putrinya harus menikah. Lalu Bu Lurah itu bertanya pada Alex, apakah Alex siap untuk menjadi pengantin laki-lakinya? Alex terkejut mendengarnya. Ia benar-benar kebingungan. Ia tentunya ingin menolak, namun ia sadar akan kemarahan Bu Lurah dan penduduk desa ini. Ia berpikir harus punya alasan yang alasan itu tidak membuat mereka tersinggung dan marah. Kemudian ia bertanya, apakah ada di antara mereka yang menikah dengan pohon?
Apakah dari kalangan mereka juga menikah dengan binatang? Pengawal yang ada di sana sangat marah. Ia mengatakan tentu saja tidak ada. Mereka menikah dengan kalangan mereka sendiri atau manusia. Kemudian Alex pun menjawab, berarti sama dengannya. Ia tidak bisa menikah dengan yang tidak sejenis. Dan mereka jelas bukan dari jenisnya. Alex dan mereka itu berbeda. Bu Lurah kemudian dihampiri oleh penasehatnya. Ia berkata kalau penolakan Alex masuk akal, dan sebaiknya Bu Lurah tidak memaksanya. Bu Lurah kemudian memanggil anaknya, sang calon pengantin perempuan. Ia mengatakan kalau calon pengantin laki-laki menolak, apakah mungkin anaknya punya calon lain? Anaknya pun berkata kalau ia punya calon lain. Setelah itu Alex dilepaskan. Alex kemudian keluar dari balai desa. Ia ditemani perempuan yang tadi membawanya masuk. Perempuan itu kemudian berkata, apakah kamu tidak mau kami bantu untuk keluar dari hutan ini? Ia meyakinkan Alex kalau jika tanpa bantuannya ia tidak akan selamat. Perempuan itu juga mengetahui kalau Iqbal meninggal dan Gagah sedang mencari bantuan. Alex berpikir sejenak, namun ia tahu resikonya bila dibantu oleh bangsa jin. Maka bangsa jin tersebut akan meminta balas budi. Alex kemudian merasa badannya didorong dan kembali tersadar. Keesokan harinya, hari ke-14, ia mendengar suara ayam berkokok. Jelas itu suara ayam kampung. Pikirnya, desa sudah cukup dekat. Kemudian ia melanjutkan perjalanan menembus hutan. Setelah berjalan cukup jauh, ia menemukan titik terang. Sore hari, Alex menemukan ladang penduduk. Di sana ada beberapa jenis sayuran yang ditanam. Di ladang tersebut ada seorang wanita. Alex kemudian bertanya, di mana rumah kepala desa? Ibu itu menjawab kalau rumah kepala desa masih jauh, sekitar 3-5 km lagi. Alex pun menghela napas. Lalu ia bertanya siapa yang berwenang di daerah ini. Ibu itu pun kembali menjawab bahwa Pak Kaduslah yang berwenang di sini. Rumahnya lurus terus dan nanti ada jalan setapak yang sampai ke jalan desa. Kemudian Alex hanya perlu belok kanan. Alex lalu teringat Gagah. Ia menanyakan kepada wanita itu. Barangkali ia melihat temannya yang sudah sampai duluan. Namun ibu itu menjawab tidak ada. Alex sempat khawatir. Ternyata Gagah belum sampai. Hal lain yang Alex tanyakan adalah warung, karena ia sudah terlalu lama tidak makan. Lalu Alex pun menuju warung, sesuai yang ditunjukkan ibu itu. Saat itu, warga di sana terlihat takut melihat Alex, tentu karena kondisinya yang sudah tak karuan. Jaket yang robek di sana-sini, dan wajah yang gosong akibat perubahan cuaca yang terus-menerus. Setelah di warung, Alex pun makan dengan lahap. Lalu ia minta diantarkan ke rumah Pak Kadus untuk melapor. Di sana Alex melaporkan kalau ia tersesat di gunung dan ada temannya yang meninggal di sana. Sedangkan satu lagi masih belum sampai ke bawah. Mendengar itu Pak Kadus marah dan bertanya kenapa Alex harus turun ke desa ini. Alex dianggap merepotkan. Namun menurut Alex, respon dari Pak Kadus wajar-wajar saja. Karena saat kita tersesat di gunung, maka desa pertama yang kita datangi pasti akan ikut kerepotan. Akhirnya Alex disuruh tidur di kursi panjang yang terbuat dari kayu nangka. Lalu Pak Kades turun untuk menuju kelurahan. Jaraknya cukup jauh. Begitu Pak Kadus kembali, ia mengatakan kalau Alex ternyata sudah dicari dan sudah menjadi pemberitaan nasional. Lalu karena Alex sudah tidak bisa berjalan, ia akhirnya ditandu untuk sampai di kelurahan. Sesampainya di sana, Alex dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Sepatu yang Alex pakai pun harus dilepaskan dengan cara digunting. Ia ditangani secara medis. Menurut tenaga medis di sana, Alex sedang dalam keadaan depresi. Mereka berusaha untuk memulihkan kondisi Alex. Di rumah sakit itu pun dibuatkan posko untuk menemukan Gagah dan jenazah Iqbal. Ternyata, Alex tidak mengetahui kalau selama ia tersesat, ada dua pihak yang melaporkan tentang hilangnya mereka bertiga di Gunung Slamet. Yang pertama dari pihak pendaki lain yang saat itu bertemu dengan mereka di pos Samarantu. Rombongan itu merasa curiga karena Alex dan dua temannya belum juga turun.
Lalu ada pula pihak dari keluarga Gagah yang mulai merasa cemas setelah 2 hari Gagah pergi mendaki, ia tak kunjung pulang. Lalu akhirnya mereka pun melapor kepada polisi. Tim SAR cukup sulit untuk mencapai titik yang ditunjukkan Alex, dikarenakan keadaan medan yang cukup sulit dan hutannya yang masih sangat lebat. Hingga dengan cara-cara tertentu, akhirnya tim SAR mampu menuju titik yang ditunjukkan. Namun mereka hanya menemukan pakaian, termasuk celana dalam yang dipakai Iqbal. Mereka pun mencium bau bangkai. Mereka lalu melihat makhluk berbulu, tingginya sekitar kurang lebih 2 meter. Ia menggendong jenazah Iqbal. Makhluk itu melayang saat ia melewati semak-semak. Semak-semak itu tidak bergerak sama sekali, seperti transparan namun jelas. Karena pencarian itu sudah memakan waktu dan dana yang tidak sedikit, jadi apapun harus dilakukan untuk merebut jenazah Iqbal. Perintah dari komandan tim SAR saat itu adalah tembak. Begitu makhluk itu ditembak, pelurunya tembus, dan makhluk itu terbang ke atas sebuah pohon besar dan menuju ke puncak, dengan tetap membawa jenazah Iqbal. Setelah pencarian dilakukan selama 2 minggu, dan Gagah pun masih belum dapat ditemukan sampai saat ini, pencarian akhirnya dihentikan. Setelah pihak keluarga Iqbal dan Gagah mendengar cerita dari Alex, akhirnya mereka bisa menerima kalau Gagah dan Iqbal sudah meninggal. Namun bagaimanapun, peristiwa itu menjadi peristiwa yang merubah hidup Alex, memberikan banyak trauma yang mendalam dalam hidupnya.